kondisi saya terpuruk itu saya kembali ke Tuhan. Jadi waktu itu saya lagi buka-buka online Instagram gitu ya. Saya ada baca satu kalimat tuh tiba-tiba saya berhenti. Karena ada satu kalimat itu yang tulisannya try again this time with me gitu. Di saat saya mau menyerah itu saya ketemu dengan waktu itu Kobunci, saya terngiang dengan Koke. Tiba-tiba tuh ada satu kalimat itu yang saya tuh sampai berhenti gitu. Try again this time with me. Cobalah sekali lagi tapi sama aku. Halo semua, welcome to Marketplace System. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Dan hari ini kita ada satu topik yang menarik, judulnya kehilangan ratusan juta tapi dipulihkan dalam hitungan bulan. wah, ini pembelajaran yang sangat mahal. Betul, karena pemulihannya cepat banget nih. Ya, dan itu yang menarik. Oke, silakan. Tanpa berlama-lama, mari kita perkenalkan narasumber kita hari ini, silakan. Shalom semua, saya dengan Randy, saya arsitek dan interior dari Kira Studio. Saat ini di GMS melayani sebagai JG Leader dan sebagai konselor. Oke, luar biasa, sudah melayani juga di GMS ya Ko ya. Yep. Oke, nah saya pengen tahu nih, penasaran dulu, kehilangan ratusan juta itu waktu sebelumnya itu usaha apa aja yang sudah pernah dilakukan? Oke. Jadi intinya mengerjakan apa aja sampai punya ratusan juta. Betul, terus habis itu kok bisa hilang? Kayak gitu. Mungkin kalau boleh cerita agak panjang dari depan, saya dulu memang dari SMA dan kuliah itu sudah bekerja. Jadi dulu waktu SMA itu sudah mulai kayak jualan sepatu di sekolah. Terus kuliah itu semua agent tuh saya masukin. Jadi agent properti iya, agent insurance iya, IO. Agent rahasia. Gitu. Jadi memang semua usaha yang bisa menghasilkan uang itu saya coba. Tapi waktu itu karena memang ada masa di mana keluarga saya sempat jatuh secara ekonomi, lalu orang tua saya itu sakit. Jadi waktu itu memang di umur-umur segitu awal ada mulai muncul rasa tidak aman, rasa pahit, itu dari situ. Makanya saya berusaha bekerja untuk bisa menghasilkan. Karena di momen-momen itu saya sangat tidak bisa menerima kondisi karena sebelumnya kan dari mungkin keluarga yang ya tidak berkelebihan ya, cukup berada, tapi setelah semuanya kondisi seperti itu saya tuh sangat membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok keluarga ini loh udah kayak gini, kok keluarga saya seperti ini. Nah, akhirnya saya mencoba bekerja dengan sangat giat, tapi itulah yang menjadi awal dari titik akhirnya bisa kehilangan itu. Gitu. Jadi ceritanya sampai segiat itu bisa sampai ratusan juta gitu ya? Iya, iya. Jadi waktu itu memang karena semua pekerjaan kita coba sudah menghasilkan waktu itu karena masih cukup tergolong muda dan sudah pegang uang ya bahasanya. Itu disitulah awal titik kita mulai ada kesombongan diri, lalu mencari uang itu udah seperti wah kita benar-benar mamon itu, makanya Tuhan bilang kita nggak bisa menyembah dua Tuhan ya karena itu benar-benar udah nggak mikirin Tuhan tuh, kerja terus uang terus. Ini kerjanya lebih ke workaholic gitu ya, jadi sampai akhirnya ngumpul segitu banyak. Iya. Atau lebih, kan kadang-kadang ada anak muda yang udah workaholic tapi hedon. Itu uangnya habis banyak di situ. Nah, kebetulan saya waktu itu tidak terlalu hedon. Jadi saya itu menabung bekerja, tapi memang tidak untuk pada waktu itu ya, tidak untuk membeli barang-barang pada waktu itu. Tapi akhirnya memang setelah sekian lama mulai menikmati. Tapi pada waktu itu memang untuk tabungan. Gitu. Saya penasaran apa yang mendasari pengen banget jadi kaya itu apa waktu itu? Oke. Jadi karena keluarga saya yang tadi sempat sharing ada secara ekonomi dan sakit itu, di situ saya sebagai anak tidak bisa menerima dan akhirnya di keluarga itu apalagi orang tua kan sakitnya Parkinson ya, sempat ada tumor stadium akhir, lalu Parkinson, usahanya tutup gitu. Jadi saya itu yang sungguh-sungguh pahit gitu. Anak sulung? Anak kedua. Jadi saya benar-benar pahit dengan keluarga dan waktu itu memang ada kepahitan dengan Tuhan karena tahun-tahun itu tuh tahun-tahun mama saya baru menerima Tuhan. Jadi
sempat ada ucapan ikut Tuhan malah kayak gini gitu. Dan akhirnya saya itu sangat ingin membuktikan diri kepada teman-teman kalau saya ini masih orang yang punya gitu. Karena sebelumnya kan memang dari yang berkecukupan ya. Lalu disitulah saya dengan orang tua tuh hubungannya mulai retak. Karena yang dulunya biasanya dikasih ya, bahasanya kan dikasih duit, sekarang malah kebalikannya kita yang harus memberi. Nah itu di situ saya nggak bisa terima. Dan memang sangat, yang saya pikir-pikir lagi tuh kok bisa ya. Jadi dulu tuh saya tuh di rumah tuh setahun lebih gitu nggak ngomong sama orang tua. Ya, itu umur berapa waktu itu? Itu Di tengah puncak kesuksesan pada waktu itu? mungkin di sekitar 18-19 tahun ya, waktu itu ya. 18-19 tahun udah punya ratusan juta. Ya, 18-19 tahun. Ya, waktu itu saya kuliah awal-awal. Jadi saya nggak ngomong sama orang tua. Lalu padahal kondisi orang tua sakit ya. Jadi saya tuh dulu juga mikir kok bisa ya gitu. Tapi ya karena itu. Lalu dalam prosesnya pun namanya anak muda waktu itu ya, kita mencari pasangan, fokusnya kan mencari pasangan gini-gini, akhirnya sempat ada mengalami penolakan karena dianggap masih belum cukup lah gitu, meskipun kita udah penghasilan sendiri, tapi waktu itu kan karena background keluarga ya beberapa kali akhirnya mengalami penolakan karena ya mungkin tidak bisa menerima dengan orang tua yang sakit dan harus membiayai ya kan, sedangkan kalau biasanya kan kebalikannya ya. Jadi di situ tuh saya benar-benar pahit dan sangat ingin cepat kaya gitu. Jadi benar-benar dalam hati itu udah gak ada yang lain gitu. Nah ketika di puncak itu terus terplesetnya dengan kehilangan ratusan juta itu gimana, Bro? Nah jadi karena setelah saya mendapatkan itu, lalu ada ditambah dengan penolakan-penolakan itu, disitulah semakin membara. Jadi duniawi saya ini, hatinya ini semakin membara untuk bisa membuktikan kepada mereka-mereka semua gitu. Aku bisa, akan kubuktikan gitu ya kepada dunia gitu ya. Jadi dan prosesnya itu memang tidak hanya sekali sih ya. Kejatuhannya itu sebetulnya kalau saya ingat itu total itu 4 kali. Jadi saya itu 4, yaitu definisi bebal kata Alkitab itu yaitu karena sudah dikasih 1, 2, 3 sampai 4 gitu ya. Saya mencoba masuk ke investasi yang ternyata akhirnya tahu itu adalah investasi bodong. Lalu kedua kali pun masih di yang sama, investasi bodong. Setelah berjalan beberapa tahun, muncul waktu itu ada zaman-zaman robot trading ya kan. Waktu itu saya akhirnya kembali percaya, sepertinya tidak semua investasi itu bodong. Saya coba lagi, bodong lagi ya kan. Nah sampai akhirnya peluru terakhir saya itu jadi setelah yang itu gak lama, hitungan mungkin kurang dari setahun, ada waktu itu zaman-zaman money game itu ya, yang memang investasi yang bodong. Saya yang keempat ini saya sudah tahu kalau ini memang bukan cara yang baik. Ini memang ya investasi bodong. Kita masuk, kita keluar, uangnya orang lain yang hilang. Jadi yang keempat ini saya sudah dengan kesadaran penuh dan saya ya tahu. Jadi semua peluru sisa saya karena yang sudah hilang ini saya all in bahasanya. Saya masukkan semua dengan harapan ini masih panjang ini umurnya, ini masih awal-awal, investasi bodong kan ada umurnya ya. Ini masih awal-awal gini, ada cycle-nya. Masuk 1 bulan kembali, 2 bulan kembali, saya masih mencobai diri. Padahal pengennya tuh masuk 2 bulan kita keluar. Ini masih bisa. Karena itu tadi, karena rasa yang mau cepat kaya berlipat-lipat itu. Saya masukkan semua, lalu saya tenggelam. Jadi akhirnya seluruh usaha saya yang bertahun-tahun saya kerjakan itu habis di situ, gitu. Padahal itu udah jadi arsitek ya? Itu ya, itu berjalan saya menjadi arsitek dalam proses ya, gitu. Dan akhirnya di proses-proses itu, jadi setelah saya karena tadi itu gue beberapa kali ada bebalnya, sebetulnya saya itu sudah join dengan CG itu di mungkin antara yang ketiga keempat ini saya ini sudah join CG. Di tahun-tahun itu saya sudah lumayan mencari Tuhan. Nah akhirnya di proses ketiga dan keempat ini, ketika saya hancur di situ,
dari CG-CG ini yang menguatkan saya. Waktu itu saya ingat sekali ada sesama sponsor saya yang sekarang udah jadi pastor di GMS, Bapak Pendeta Bunci. Oh ya. Wah itu luar biasa. Waktu itu saya ada ingat sekali kalimatnya dia di dalam mobil malam itu. Dia tuh bilang gini, udahlah Randy, kamu tuh nggak usah mencari pengakuan dunia. Karena kalau kamu mencari pengakuan dunia, dua-duanya kamu akan kalah. Kalau kamu tidak jadi, kamu akan semakin terpuruk. Kalau kamu jadi, kamu akan sombong. Dia bilang, kamu carilah pengakuan Tuhan, senangkanlah Tuhan, supaya Tuhan tuh yang bangga, bukan orang dunia. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu menyenangkan Tuhan, kamu tuh dua-duanya kamu akan menang. Kalaupun kamu terpuruk, kamu tahu ini belum waktunya Tuhan. Dan kalaupun kamu berhasil, kamu gak akan sombong karena kamu tahu ini dari Tuhan. Itu yang akhirnya dalam proses saya benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu waktu itu coach saya juga yang sekarang menjadi host pastor, ada Ko Oke. Itu juga saya ingat sekali ya, memang kejadiannya tidak langsung, tapi dalam proses saya CG itu ada satu kalimat Ko Oke itu yang sangat terngiang dalam hati saya. Ko Oke ada bilang, kalau kita mengejar apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan itu akan take care apa yang menjadi kerinduan kita. Itu kan sebetulnya kalimat lain dari Matius 6:33 ya, carilah dahulu kebenaran Allah maka semuanya akan ditambahkan. Di titik itulah kondisi saya terpuruk itu, saya kembali ke Tuhan. Jadi waktu itu saya lagi buka-buka online Instagram gitu ya. Saya ada baca satu kalimat tuh tiba-tiba saya berhenti. Karena ada satu kalimat itu yang tulisannya try again this time with me gitu. Di saat saya mau menyerah itu saya ketemu dengan waktu itu Ko Bunci, saya terngiang dengan Ko Oke. Tiba-tiba itu ada satu kalimat itu yang saya tuh sampai berhenti gitu. Try again this time with me. Cobalah sekali lagi tapi sama aku. Itu sungguh-sungguh saya itu gemetar. Karena saya udah gak punya apa-apa lagi. Saya benar-benar, oke lah Tuhan, coba sih ikut Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemana, saya ikut. Saya mulai mengejar Tuhan. Saya mulai take care apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Di CG itu kita fokusnya ke jiwa-jiwa. Di CG kita fokusnya itu melayani. Saya nggak lagi mengejar yang dunia ajarkan. Disitulah pemulihannya terjadi. Oke. Oh, itulah pentingnya punya bapak rohani ya. Betul. Jadi jangan sampai merasa sendirian lalu mencoba sendirian akhirnya sendirian lagi. Itu kadang-kadang ya seperti tadi ya, sampai satu titik ternyata ya pemimpin rohani pasti say something lah untuk Ya. kita. Ya. Gitu. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya ambil dari Mazmur 6 ayat 7, lalu nanti lompat ayat yang ke-10. Lesu aku karena mengeluh setiap malam, aku mengendangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Lalu kita lompat ke ayat 10, Tuhan telah mendengarkan permohonanku, Tuhan menerima doaku. Bagi beberapa di antara kita, untuk apa sebenarnya kita ini bekerja? Untuk apa sebenarnya kita ini cari duit gitu ya? Apakah hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk keluarga, atau untuk menyambung hidup, dan lain-lain. Tapi begitu ternyata dengan kita punya ambisi yang mungkin kebablasan, ambisi yang untuk pembuktian diri, ambisi yang untuk mungkin hanya sekedar aku mau lebih, aku mau mengubah nasib dan sebagainya. Itu kok saya rasa ini menjadi satu motivasi yang kurang tepat di hadapan Tuhan. Kita bekerja adalah ketika Tuhan meminta kita untuk bekerja. Kita bekerja karena Tuhan meminta kita untuk produktif. Kita bekerja adalah karena kita menjadi perpanjangan tangan atau menjadi duta besar kerajaan Allah untuk melakukan segala sesuatu sehingga menjadi ujungnya menjadi garam dan terang. Kalau misalnya kita bekerja untuk kepentingan diri kita sendiri, ambisi, keserakan dan lain-lain, ujungnya nanti seperti tadi yang sudah dibicarakan juga di episode kali ini tidak ada gunanya gitu ya. Pasti ujungnya apakah untuk kegagalan atau ujungnya nanti untuk arogansi atau untuk kesombongan. Oleh karena itu ketika terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk kecentok sesuatu untuk sampai pada satu titik dan Tuhan ternyata seakan menghancurkan segala sesuatu apa yang sudah kita bangun, ada baiknya kita kembali lagi sama Tuhan.
Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau kehendaki dalam hidup kita. Kalau misalnya kita memang punya sikap pemberontak, ya saya nggak tahu lagi. Tapi saya sarankan bagi beberapa di antara kita yang mungkin Tuhan harus hancurkan kembali, mulai dari nol atau mulai dari satu gitu ya. Dengan kita memulai dengan nafas kita aja, modal nafas kita aja. Mari kita balik sama Tuhan. Tuhan, apa rencana yang Kau kehendaki dalam kehidupan saya? Ketika kita kembali sama Tuhan, kita akan dikalibrasi lagi secara hati, secara pikiran, secara roh juga, secara jiwa juga. Kita semua akan dikalibrasikan ke apa yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Maukah kita kembali sama Tuhan? Bukankah Tuhan pencipta hidup kita? Seorang pencipta pasti tahu apa yang jadi purpose, apa yang jadi tujuan untuk yang ciptaannya. Oleh karena itu mari yuk balik sama Tuhan. Kita kembali ke Tuhan dan kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, segala sesuatunya akan ditambahkan. Bukan mikirin yang tambah-tambahnya, mari kita balik sama Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kerajaannya. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga mungkin ada sedikit tambahan dari yang pemulihannya itu, dari yang saya dengan keluarga saya yang tidak pernah bicara itu, karena saya di CG, makanya Bapak Ibu ini pentingnya ber-CG ya. Sponsor saya itu selalu setiap minggu mengajarkan saya dan mendorong saya untuk ayo ngobrol sama papamu, ayo ngomong sama papamu. Kok Yohanes, dulu saya masih ingat sekali dengan jelas itu kalau pulang di depan rumah saya waktu saya diantar itu saya didoakan untuk bisa ngobrol sama papa gitu ya. Karena seorang anak kan egonya sangat tinggi. Betul. Dan kita sudah gak ngobrol sekian lama gitu ya. Padahal satu rumah loh. Akhirnya disitulah saya karena udah komit dengan Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya buang semua. Ego saya pun saya mulai ngajak ngomong ke orang tua saya. Dan disitulah rekonsiliasi terjadi. Pemulihan saya dengan keluarga saya terjadi. Ada suatu kali itu yang membuat saya hancur sebagai anak. Di hari ulang tahun saya, papa saya yang sakit itu tiba-tiba pagi-pagi bangun ketok masuk ke kamar saya itu. Saya tiba-tiba diselamatin dengan mata yang berlinang gitu. Selamat ulang tahunnya Randy, maaf papi nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Hancur saya sebagai anak. Sebagai anak saya itu ternyata sangat mendukakan hati orang tua dan mendukakan hati Tuhan. Saya sangat hancur, benar-benar reruntuhan hati saya itu saya serahkan ke Tuhan. Tuhan, ini semua yang aku punya, yang saya punya, Tuhan mau bentuk aku jadi apa, ikut. Setelah saya mulai melayani di GMS, waktu itu melayani KKR, jadi usher, di sponsor, pemulihan terjadi. Bahkan di pasangan hidup pun yang sebelumnya saya ditolak, itu dalam proses yang ketiga keempat, tadi kan saya bilang ya ini kan proses cukup panjang. Di 3 ke 4 ini saya ditemukan dengan seorang pasangan yang sekarang menjadi istri saya. Ketika saya habis pun dia ini yang menemani saya. Jadi kepahitan saya yang dulu tentang pasangan, kayaknya memang nggak ada perempuan yang mau menemani seorang pria dari nol gitu ya. Saya tuh pahit gitu. Dialah yang menangis justru. Begitu saya bilang, aku udah kehilangan ini. Maksudnya kamu kalau mau tinggalin aku silahkan. Gitu. Dia yang menangis. Loh, gak apa-apa kita mulai lagi. Gitu. Itu hati saya itu sungguh-sungguh dibalut dengan Tuhan. Ternyata masih ada kasih Tuhan. Pasangan saya juga sudah ber-CG. Jadi untuk jemaat GMS, pasangan Tuhan kalau sudah dalam Tuhan, punya visi Tuhan, pasti akan berbeda. Disitulah segala dalam hidup saya itu dipulihkan, dan akhirnya titik puncaknya itu di tahun 2020, yaitu ketika saya sudah berbisnis sendiri ya, karena sebelumnya saya berpartner, lalu saya sendiri, lalu saya itu ingat di 2020 Februari itu saya peresmian untuk kantor baru yang saya sendiri itu. Karena saya akhirnya usaha sendiri, saya mulai baru, lalu 2020 Maretnya itu lockdown. Jadi benar-benar saya itu tidak bisa melihat apa-apa ke depan. Jadi karena
sudah mulai dari nol, nggak punya apa-apa, ke depan seperti itu, tapi saya pegang. Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan. Dalam setahun itulah, segala tahun-tahun yang hilang itu, sama Tuhan tuh ini loh, dipulihkan. Dan sampai sekarang ya puji Tuhan ya. Itu benar-benar saya merasakan sungguh-sungguh orang yang mencari Tuhan itu dengan hati yang benar, Tuhan itu seakan berbicara, apa yang kamu cari? Gitu. Nah, pertanyaan gini, oke, cara pemulihannya seperti apa ya? Apakah tahu-tahu Tuhan kirim klien atau gimana? Atau dapat proyek satu tapi gede atau gimana gitu? Untuk pemulihannya sendiri kok, memang akhirnya dari saya sebagai kita usaha itu, saya membenarkan posisi hati dan cara saya berbisnis. Karena sebelumnya kan kita ini sangat mencari uang gitu ya, sangat dari saya kuliah dan lain-lain itu pokoknya money oriented, kita nggak people oriented. Jadi yang saya cari ya hanya orang-orang yang mungkin yang tidak ribet lah. Jadi di situ saya dalam berbisnis itu tidak ada buaronya, tidak ada kasih, tidak sabaran jadi orang, kejujuran pun ada usaha-usaha yang kadang paling orangnya nggak tahu, ada main-main di situ ya. Ini paling kalau kita giniin juga mereka nggak tahu. Pokoknya yang luar-luarnya aja yang dibagusin gitu. Jadi saya tuh dengan klien kalau komplain-komplain sedikit tuh udah saya tinggal gitu. Nah di situ yang saya benarkan semua. Hati saya benarkan menjadi lebih sabar, people oriented. Kita nggak lagi hanya mengejar harta ya. Kita udah benar-benar melihat klien itu sebagai jiwa juga pada akhirnya. Di situ klien itu satu demi satu. Saya nggak pernah marketing, karena kan sekarang kan sosial media kita tinggal upload ya. Itu seperti sudah ditata oleh Tuhan. Jadi tidak yang satu sampai kita nggak bisa menampung, tapi nggak yang juga sampai kekurangan, tapi satu seperti berjalan dalam tuntunan Tuhan gitu. Dan di akhir tahun ketika saya melihat pembukuan gitu ya, saya tuh selalu yang menjadi kesaksian saya itu saya bilang ke orang-orang, terutama ke istri saya, ini nih bukan manusia, ini pasti pekerjaan Tuhan. Betul-betul tidak pernah terpikirkan, dan saya pun tidak berani untuk membayangkan pada waktu itu kalau tahun ini saya akan gini, karena sebagai manusia kita udah satu tadi udah nggak mau mencari itu, yang kedua udah nggak fokus ke sana. Tiba-tiba tuh ini kalau nggak Tuhan nggak bisa. Gitu. Ya. Apalagi memang arsitek ini sangat-sangat bergantung pada klien ya. Kadang mau promosi gimana-gimana juga kalau kliennya juga belum siap juga nggak akan datang. Itu. Wow. Jadi sistemnya kayak ditambahkan satu persatu sama Tuhan gitu ya? Iya, betul. Dan promosinya memang cuma lewat sosial media aja atau ada media lain juga? Untuk promosinya memang karena kebetulan di tahun-tahun itu kan saya aktif bergereja. Ya puji Tuhan, Tuhan tuh kirimnya ya lewat-lewat sesama teman-teman gereja. Awal mulanya itu dari situ. Jadi sesama teman CG, lalu sesama coach, TL. Jadi bahkan dulu Ko Oke itu akhirnya juga menjadi klien saya, akhirnya dari mulut ke mulut. Jadi memang saya yakin Tuhan tuh mau mengirimkan berkat itu kalau kita sudah berbuah roh dalam usaha kita ya. Itu tuh pasti akan kelihatan buahnya ya. Meskipun saya juga tidak bilang saya pribadi yang sempurna ya. Dalam usaha pun kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mungkin masih ada sesekali kadang saya masih ada gak sabarnya itu muncul, tapi karena kita ikut Tuhan tuh kita tetap berusaha yang terbaik. Meskipun kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Tapi Tuhan tuh kirim lewat sesama teman-teman JG. Dari situ akhirnya kan kalau usaha jasa kan mulut ke mulut ya kan. Orang datang lihat, apalagi kalau kita tahu di GMS tuh biasanya kalau orang ada rumahnya itu pasti jadi tempat CG. Rumahnya tempat CG Bapak Ibu. Jadi begitu teman-teman CG-nya datang, loh ini siapa? Akhirnya dari situ tiba-tiba Tuhan kirim. Gitu, luar biasa. Itu namanya divine connection gitu ya Gu. Divine connection. Betul. Dari orang-orang yang terdekat tiba-tiba satu persatu, dan karena trust jadi dari satu ke satu muncul lagi yang baru. Jadi satu showcase juga kan kualitas nanti kerapiannya gitu, terus desainnya ini secara
Ya, kan saya arsitek juga. Iya. dulu. Ya, betul. Jadi relate ya Go. Iya, oke. Thank you banget buat sharingnya hari ini ya Go. Sangat memberkati kita. Mungkin ada tips juga ya buat teman-teman yang juga sama mungkin pernah ngalami seperti yang Randy. Tipsnya apa yang bisa dibagikan? Mungkin supaya tips nggak serakah, Iya. atau nggak ngejarnya uang melulu gitu. ya. Mungkin tips yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, ini juga yang selalu saya sharingkan ke anak-anak JG saya ya. Posisi hati kita itu harus betul dalam berbisnis. Jadi posisi hati itu tidak selalu berbicara tentang hubungan kita di gereja dengan keluarga, tapi pun dalam berbisnis. Karena buah roh itu akan terlihat dalam usaha kita. Jadi kalau kita posisi hati kita itu dalam usaha itu hanya money oriented, dalam setiap hal, keputusan, tindakan kita pasti akan terlihat. Pasti akan terlihat. Keputusan kita ya dan tidak itu kalau kita money oriented dan kita God oriented gitu ya, pasti akan terlihat. Ada orang yang mencari keuntungan besar, dia tidak memikirkan orang lain. Mungkin orang lain malah dibohongi, disakiti gitu ya. Tapi kalau kita God oriented, kita mau usaha kita ini menyenangkan Tuhan, kita tuh tidak mudah untuk tergoda oleh keuntungan-keuntungan seperti itu. Kita take care people, kita kasihi mereka, usaha kita lakukan dengan tanggung jawab, kejujuran, kerja keras. Saya tidak bilang bahwa saya tidak bekerja keras ya. Tuhan pun mengajarkan kita untuk bekerja. Tapi orang yang bekerja dengan Tuhan dan tidak, itu akan berbeda. Karena di Kolose 3:23 kan apapun yang kita lakukan segalanya itu untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, masa kita mau malas-malasan dalam bekerja kan enggak? Itu kalau posisi hati kita sudah betul akan terlihat dalam pekerjaan kita, lalu kita harus melepaskan segala yang bisa menjadi penyandung. Bahkan yang tidak terlihat sekalipun. Seperti kepahitan itu dalam hidup mungkin terlihat tidak nyambung dengan pekerjaan. Tapi kalau kita lepaskan itu semua, tindakan dan pikiran kita, hikmat kita yang akan Tuhan kasih dalam keputusan dalam berbisnis itu akan berbeda. Jadi mungkin tips untuk teman-teman, posisi hati kita dan kejarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya juga orang yang yakin dan percaya kalau kita fokus untuk menyenangkan Tuhan ya, masakan Tuhan itu tidak akan memberi kita roti dan yang untuk kita makan sehari-hari. Jadi mungkin tips dari saya itu yang saya alami posisi hati. Semoga mungkin di sini ada teman-teman yang berbisnis stuck atau mungkin terjebak bahkan dibawa menyelam gitu ya. Coba kita introspeksi diri meskipun tidak selalu, kadang memang ada yang dalam masa-masa pencobaan, tapi kalaupun itu dari kitanya, kita harus mencari Tuhan, tinggalkan semua itu, introspeksi hati. Gitu tipsnya. Oke, thank you. Sekarang minta tolong Bro Randy untuk doakan jemaat-jemaat yang sekarang mungkin juga lagi struggle gitu ya. Mereka-mereka yang mungkin lagi kondisi minus atau kondisi rugi atau tertipu juga. Untuk minta tolong Tuhan kuatkan. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan. Ada sharing yang luar biasa Tuhan. Biar dari sharing-sharing ini Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap pendengar-pendengar Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin kurang mengenakan Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang struggle dalam usahanya Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang struggle dalam kondisi hatinya, mereka sangat sulit untuk mengampuni, mereka sangat sulit untuk memaafkan Tuhan, mereka pahit Tuhan, mereka marah, mereka dendam Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau jamah setiap mereka Tuhan, buat mereka mengalami Engkau Tuhan, dan dari situ mereka bisa mengalami hidup baru, bisnis usahanya Tuhan bisa dilancarkan Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, agar siapa apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan Tuhan, mereka memuliakan-Mu Tuhan. Buatlah mereka bisa melihat hanya menyenangkan-Mu lah yang utama Tuhan dalam hidup ini Tuhan, pekerjaan, bisnis semuanya akan mengikuti apa-apa. Mengucapkan syukur Tuhan, kami doakan setiap jemaat Tuhan bisa mengalami Engkau,
Bahkan lewat pekerjaan mereka Tuhan, mereka melihat segala sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus akan ada breakthrough Tuhan, satu demi satu setiap doa mereka akan mereka alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau tutup bungkus segalanya Tuhan dengan bilur kuasa darah Yesus. Kami panjatkan doa kami dalam satu nama, Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oh, thank you Bro Randy. Thank you. Thank you. Sesi hari ini mungkin sudah selesai ya kok ya. Tapi saya berdoa setiap orang yang mengalami struggle yang sama seperti apa yang dialami Randy bisa mengalami pemulihan, terlebih lagi bisa mengalami Tuhan di dalam usahanya. Yes. Ya. Jangan lupa like dan follow, kemudian subscribe juga supaya teman-teman bisa mengikuti sesi-sesi yang juga menarik dan akan memberkati. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kami di @gmsbiskon. See Oke, you. thank you. Bye-bye. Thank you. God bless.